Presiden Jokowi disebut tertawa terbahak-bahak saat mengetahui PDIP mengusung Pramono Anung di Pilkada Jakarta. Hal itu disampaikan Pramono Anung yang merupakan Sekretaris Kabinet Presiden Jokowi. Pramono mengatakan Presiden Jokowi tertawa saat ia mengkomunikasikan pencalonannya sebagai Gubernur DKI Jakarta dari PDIP. Pramono menyebut Presiden sudah mengizinkan dirinya maju sebagai calon gubernur di Jakarta. Menurut Pramono, Presiden Jokowi bahkan menyebut dirinya harus maju sebagai calon gubernur Jakarta. Beliau tertawa terbahak-bahak. Beliau bilang begini, Mas maju. Mas maju. Karena kalau berdua memang kadang-kadang udah memanggil Mas maju. Ini tidak semua orang yang diberikan amanah seperti itu. Pak, saya minta izin, Bapak izinkan. Saya izinkan, Mas harus maju. Jadi inilah yang saya komunikasikan, dan terus terang teman-teman media pasti tahu saya sama semua menteri juga berhubungan sangat baik. Topeng baru Megawati masih politik tipu-tipu. Ya, kita tahu dalam tulisan ini selalu bernas nih Bung Faisal. Tulisannya begini ya. Selain Jokowi, watak dan lakon Megawati tak lepas dari bakat kebohongan. Wow. Bagi mereka, politik adalah sarana tipu-menipu dan kelicikan tanpa kesudahan. Fakta dari tabiat bobrok itu, Megawati terpaksa ogah menggunakan topeng oposan, tapi modusnya menyamarkan kemasan, berganti kulit. Mega sadar semakin sulit gombali rakyat dengan berkedok oposisi. Perlu jurus tipuan baru. Dan seperti biasanya, Megawati kembali tampil menjual air mata buaya demi teater politik noraknya. Sembari menggebrak meja dan bersuara keras, Megawati berbalik menyerang Jokowi tentang problem utang luar negeri dan sebagainya. Namun lagi-lagi, rakyat spontan merespon, Megawati cuma omong kosong dan pembohong saja. Bagi rakyat, Jokowi dan Megawati dua elemen kejahatan yang saling melengkapi dalam kerusakan bernegara. Tegasnya, Megawati dan Jokowi saling berbagi kenikmatan jatah kekuasaan. Rakus-rakusan di pusaran kue pembangunan dan meninggalkan jejak kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ihwal dari aneka persekutuan politik jahat. Bagaimana bisa membedakan Megawati dan Jokowi? Hanya soal jenis kelamin saja. Kemesraan kedua aktor hampir satu dekade berpesta pora, hampir satu dekade ya, di atas penderitaan hidup rakyat. Banyak kebijakan culas telah mereka perbuat. Kita ingat. Kini jelang Jokowi lengser dari kursi empuk kekuasaan, Mega dan PDIP mulai putar otak, berupaya cuci tangan dan seolah hendak tampil sebagai pembela rakyat. Sikap politik omong kosong tersebut jelas sangat munafik. Megawati dan PDIP serta mitra partai yang berada dalam lingkaran kekuasaan Jokowi adalah satu kesatuan. Perbedaan di antara mereka hanya soal level kepentingan saja. Ibarat kotoran tetap dalam satu bakul sampah yang sama. Jangan pernah menipu rakyat dengan jurus memodifikasi topeng baru. Seindah apapun tetap topeng. Esensinya demi menyembunyikan wajah kejahatan. Sulit bagi Megawati untuk menutupi jejak hitamnya bersama Jokowi. Jokowi adalah tusuk konde Megawati. Maka Mas Anies, kalau misal kemudian tidak jadi melaju di pilkada, maka the only one panggung yang bisa dia mainkan adalah di ranah masyarakat sipil, civil society, yang notabene jaringan elemen civil society di Indonesia per hari ini justru mengalami pelemahan atau sedang mengalami pelemahan, terjadi fragmentasi dan tidak begitu efektif untuk menyuarakan argumen-argumen kritis yang ada nanti berhadapan dengan kekuasaan, dengan instrumen yang terlihat maupun tidak terlihat menjadi tidak begitu impactful. Nah, ini yang tampaknya membuat sejumlah elemen kekuatan di dalam kekuasaan baru yang tampaknya mencoba menggunakan hak vetonya untuk memborong habis seluruh pemilik tiket ya, di Jakarta, kecuali PDIP. Dan PDIP sendiri pun juga tampaknya di corner, dipaksa untuk realistis. Apakah mau menyerah dengan ikut menjadi bagian dari Kim Plus yang sangat besar, ataukah dalam istilah bahasa Jawanya, tenger-tenger, nggak bisa melakukan apa-apa. Selesai sudah ya pendaftaran di KPU Jakarta kemarin.
Diawali dengan pendaftaran dari kubu PDIP, Pramono Anung dan Rano Karno, kemudian dilanjut siangnya Ridwan Kamil Suswono. Dinyatakan di ruang KPU tersebut ada berapa? 15 partai. Luar biasa borongannya ya, disisakan satu PDIP saja. Dan Anies yang tadinya digadang-gadang akan diusung oleh PDIP ternyata di detik-detik terakhir digantikan oleh Pramono Anung. Dan tentu ini menjadi sebuah pertanyaan besar mengingat Pramono Anung kita tahu sekali dia adalah menterinya Jokowi dari PDIP yang dipertahankan oleh Jokowi, tidak di reshuffle seperti Yasona Lauli. Artinya apa ini? Nah, silakan ditebak sendiri. Apakah ada kong kali kong ataukah memang ada penyesuaian, ada semacam bergaining ulang antara PDIP dengan Anies Baswedan? Belakangan ini memang Jakarta ingin dibikin kotak kosong atau kemenangan mutlak, gitu ya, oleh kemenangan atas calon yang didukung oleh Kim Plus. Dua kuda pacu dalam Pilkada Jakarta atau pemilihan gubernur Jakarta, satu Anies Baswedan, dan yang kedua adalah Ridwan Kamil, ya kan? Nah, apa yang terjadi pada dua kuda pacu ini gitu? Ada upaya untuk tidak mengikut sertakan Anies atau mengeliminasi Anies dari Pilkada Jakarta. Oke. Nah, ini gimana itu ceritanya? Sepulang dari pertemuan itu, kemudian Surya Paloh berbicara kepada beberapa orang dekatnya di Nasdem Tower begitu untuk memikirkan kembali dukungannya terhadap Anies. Baik Megawati maupun Jokowi memiliki bakat kebohongan dalam politik. Politik bagi mereka adalah sarana untuk menipu dan licik tanpa henti. Pandangan ini saya kira menyiratkan ketidakpercayaan mendalam terhadap integritas kedua tokoh itu, bahkan mungkin banyak tokoh yang lain. Dan kritik terhadap politikus yang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadinya. Kemudian bicara tentang Megawati dan topeng oposisi. Menyebut Megawati menggunakan topeng oposisi sebagai strategi untuk menyamarkan niat sebenarnya. Perubahan sikap Megawati sebagai upaya mengelabui rakyat yang semakin sulit dibohongi dengan strategi lama. Ya, rakyat makin pintar hari ini ya. Dan ketika melihat bagaimana penampilan emosinya Megawati, saya kira kritik terhadap Megawati yang dituduh memainkan peran air mata buaya ini tampil keras di panggung politik sebagai sebuah teater yang norak. Upaya untuk menipu rakyat, untuk menunjukkan keprihatinan yang palsu. Bicara kolusi dan korupsi, tulisan ini juga menekankan bahwa Mega, Jokowi, PDIP ya terlibat KKN. Mereka sebagai dua elemen yang melengkapi dalam kerusakan negara. Kritikan ini saya kira mencerminkan kekecewaan mendalam rakyat terhadap pemerintah yang gagal memerangi korupsi dan justru menikmati kekuasaan untuk kepentingan pribadinya. Kemunafikan politik. Megawati dan PDIP berupaya cuci tangan dari kesalahan Jokowi jelang akhir masa jabatannya itu sebagai tindakan yang munafik. Megawati dan PDIP berusaha mencitrakan diri sebagai pembela rakyat, padahal mereka turut serta dalam kerusakan yang terjadi. Iya juga ya, benar. Meskipun ada perbedaan kepentingan, Megawati, Jokowi, PDIP, dan mitra partai yang ada di lingkar kekuasaan Jokowi adalah satu kesatuan dalam persekutuan politik yang jahat. Mereka semua bagian dari sistem yang korup dan penuh intrik. Tentu mencerminkan perasaan banyak rakyat Indonesia yang kecewa terhadap Megawati, Jokowi sebagai pelaku yang dianggap penuh tipu muslihat dan korupsi. Terus memanipulasi rakyat untuk kepentingan pribadi dan partainya. Ruang perbincangan mengambil sikap tegas penegakan supremasi hukum. Karena ini sudah produk yang sangat jahat dari sebuah demokrasi yang sangat curang. Sangat telanjang di depan mata, menghina para pendiri bangsa, menghina hati nurani rakyat, yang namanya satu kelompok berdiri atas nama kepentingan pribadi dan keluarga, yang sangat bernafsu,
yang hampir prakteknya bukan dalam ruang demokrasi. Ini hutan rimba, ini kebun binatang. Itu sangat terkutuk, sangat paling tidak bermartabat, bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan semangat kebinekaan dalam bernegara. Mengambil peluang kekuasaan secara tidak wajar, tidak etis, tidak moral. Karena kuatnya kesimpulan perbincangan publik demikian, menyadari bahwa seluruh partai dipasung, diikat, dirantai di istana untuk melanggengkan maksud-maksud jahat Jokowi ini, maka tidak ada pilihan lain. Lahirlah Partai Negoro untuk saatnya. Diskusi-diskusi protes terhadap dinasti politik harus masuk dengan penggunaan hak konstitusi, hak hukum untuk kelak. Jika Jokowi turun dari kekuasaan, Partai Negoro pada tanggal 28 Oktober jam 1 siang akan datang ke Kejaksaan Agung untuk menyerahkan seluruh bukti-bukti dari kejahatan dinasti politik.